Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda kembali dalam acara Talk to iNews dan malam ini kita akan membahas apa yang sesungguhnya menjadi penyebab kematian Wayan Mirna Salihin, seorang wanita berusia 27 tahun yang meninggal dunia usai meminum kopi di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dan sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu mengikuti berita duka dari dunia komedi tanah air, di mana komedian Budi Anduk pada pukul 14 siang tadi meninggal dunia di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Dan hingga saat ini keluarga belum bersedia memberikan keterangan tentang sakit yang diderita almarhum Budi Anduk. Berbagai ungkapan duka ramai di media sosial. Artis Melanie Subono mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya komedian berambut keribut tersebut. Ucapan duka pun disampaikan pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia Maman Suherman melalui akun Twitternya. Budi Anduk mengawali karirnya dalam salah satu program komedi di TV swasta di tahun 1996 dan kemudian ia juga banyak mengisi acara komedi di beberapa stasiun televisi swasta di tanah air. Dan pemirsa, siang tadi Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kematian Wayan Mirna Salihin, seorang wanita muda berusia 27 tahun yang meninggal dunia usai meminum kopi di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat untuk mengungkap misteri kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi menyisir restoran dari ruang pengunjung hingga dapur. Satu persatu benda dinilai mencurigakan diperiksa hingga termasuk bahan baku pembuatan minuman seperti kopi dan lainnya. Dua orang teman korban juga dihadirkan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi dilakukan setelah Pusat Laboratorium Forensik Polri menemukan kecurigaan atas penyebab kematian wanita berusia 27 tahun itu. Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2016 lalu. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan kronologinya. Rabu 6 Januari lalu, Wayan Mirna bertemu dengan dua temannya pukul 5 sore di sebuah restoran di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Salah seorang teman Mirna yang lebih dahulu tiba di restoran memesankan 3 gelas es kopi Vietnam dan sebotol air mineral. Sesaat setelah Mirna meminum kopi Vietnam miliknya, tubuh Mirna terjatuh, kejang dan tidak sadarkan diri. Kedua teman Mirna pun membawa Mirna ke klinik yang ada di Grand Indonesia. Untuk selanjutnya, Mirna kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng. Namun nyawa Mirna tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 10 malam. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi penyebab kematian Wayan Mirna Salihin, di studio kami telah hadir Erlangga Masdiana, kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Erlangga. Mas Erlangga, kalau kita melihat tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri, sesungguhnya suatu peristiwa akan berkaitan dengan peristiwa lainnya. Dan dari kacamata Anda, sejauh ini apa yang menjadi penyebab kematian Wayan Mirna Salihin? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari peta kejadian, ya, kejadian itu kan di tempat yang relatif mudah untuk bisa dideteksi karena tempatnya sangat terbatas. Dan ini kan kejadian-kejadian kejahatan yang di tempat yang tertutup relatif lebih mudah, dan saya yakin pihak kepolisian akan dalam waktu singkat bisa mengungkap siapa pelaku, karena memang apa yang menjadi optimisme dari Mas Erlangga kasus ini bisa akan lebih mudah terungkap dalam waktu dekat? Karena memang teknologi kepolisian itu relatif lebih canggih sekarang ya. Peralatan-peralatan apalagi kemudian didukung dengan laboratorium forensik yang relatif dari waktu ke waktu pihak kepolisian meningkatkan ya kemampuannya. Kalau dari sampai hari ini, dari kematian Wayan Mirna Salihin, dari kacamata kriminolog, apa yang menjadi kejanggalan dalam peristiwa ini, Mas Erlangga? Kematian itu kan sebenarnya sebabnya banyak ya. Jadi itu kan bisa dirunut dalam waktu tertentu ya. Biasanya dalam waktu misalnya dalam waktu singkat ya.
seorang menimbulkan kematian karena memang ada hal-hal tertentu. Hal tertentu yang sifatnya fisik, ya, misalnya terjadi benturan, terjadi sebuah tindakan-tindakan kekerasan secara langsung ya oleh manusia, tapi juga ada lalu kemudian menggunakan zat-zat tertentu. Jadi ini sebenarnya adalah kompetensi dari pihak kedokteran forensik dan juga kimia forensik. Jadi ahli-ahli kimia forensik dan ahli kedokteran forensik itu dapat mendeteksi kemungkinan-kemungkinan pelaku ini disebabkan oleh apa. Kalau dari kita melihat dari rentetan kasus ini, sesungguhnya apa yang menjadi penyebab? Apakah dari produk minumannya, ataukah memang ada zat tertentu yang dicampurkan ke dalam minuman korban? Tentu zat-zat minuman itu yang semua diperjualbelikan secara umum pasti itu akan steril, ya. Dan itu pihak perusahaan atau setiap industri punya kualifikasi bagaimana cara untuk mendeteksi terjadi kelainan-kelainan atau misalnya menu-menu tertentu yang kemudian terjadi kesalahan, ya. Karena itu mereka sudah tersertifikasi di Kementerian Kesehatan. Nah, oleh karena itu ini kan case kenapa orang bisa menimbulkan keracunan atau misalnya menimbulkan kematian bagi seseorang. Ini tentu tidak akan mungkin terjadi pada semua jenis makanan. Pasti ada makanan-makanan tertentu. Dan juga karena ada intervensi. Prosesnya juga sangat cepat, begitu diminum langsung bereaksi seperti itu. Nah, itu memang ada zat-zat tertentu yang memang cepat untuk bereaksi dan kemudian menimbulkan bahaya bagi orang yang meminumnya. Bagi yang meminumnya. Tapi ada yang butuh waktu lama, ya, butuh waktu beberapa hari, bahkan mungkin dalam waktu hitungan bulan. Tapi tentu kadarnya pasti akan berbeda-beda. Ya, kadar untuk yang dalam hitungan jam atau hitungan hari itu akan berbeda dengan orang yang hitungannya. Artinya bulan. Apa yang diminum almarhumah Wayan Mirna Salihin ini kadarnya sangat tinggi sehingga reaksinya begitu cepat. Betul. Jadi zat-zat tertentu yang bisa menimbulkan kematian itu akan bisa terdeteksi nanti. Ya, tentu kan ini kan harus ada dibedah oleh atau diotopsi ya oleh pihak-pihak yang dianggap ahli di bidangnya. Tentu sebab-sebab kematian itu akan bisa terjadi, apakah itu orang itu terjadi keracunan ataukah karena ada benturan-benturan secara fisik, ya. Benturan itu apakah benturannya senjata tajam atau misalnya yang berbentuk tajam atau yang berbentuk tutul. Kalau berbentuk tajam pasti akan terjadi luka, ya. Kalau ini kan tidak ada luka fisik, yang ada betul. Kan hanya meminum minuman tersebut saja kan? Betul. Jadi ini pasti akan bisa terdeteksi, ya. Dalam hitungan yang mungkin nggak hitungan minggu, ya, hitungan dalam. Dan orang-orang di sekitar almarhumah, di sekitar Mirna pun juga diketahui siapa-siapa saja ketika kejadian itu terjadi kan, dan bahkan juga sudah ada CCTV-nya. Betul. Ini yang lebih memudahkan pihak kepolisian seperti kondisi sekarang ini atau situasi sekarang ini, pihak kepolisian akan sangat lebih mudah. Karena memang teknologi kepolisian juga makin meningkat, lalu kemudian ada hardware yang bisa mendukung seperti CCTV, seperti alat-alat tertentu yang bisa mendeteksi secara cepat, ya, tentang situasi yang terjadi. Dan di samping itu juga ada banyak saksi kan. Dan kasus Mirna ini sedikit banyak mengingatkan kita pada yang terjadi dengan almarhum Munir di tahun 2004 lalu. Dan kita akan masih berlanjut obrolan kita, dialog kita malam ini. Dan pemirsa, Talk to Ajus akan segera kembali usai pariwara.